Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Asahan menyatu ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Raja Abdul Jalil, Sultan pertama Asahan, merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Asahan menjadi bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Sejarah. Awal mula perjalanan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda, ke Johor dan Malaka tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung, yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan Tanjung Balai. Sultan pertama. Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar marhum mangkat di Jambu, lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan pertama. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai tahun 1630, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang pertama sampai dengan 11. Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Aceh, maka secara otomatis, struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh, kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang bergelar yang di Pertuan Besar Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah yang di Pertuan Muda. Untuk daerah kawasan Batubara dan kawasan yang lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para datuk. Dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 September tahun 1865, Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan Tanjung Balai dipimpin oleh seorang controller, yang diperkuat dengan Governments Besluit tanggal 30 September tahun 1867. Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Onder Afdeling Batubara, 2. Onder Afdeling Asahan, 3. Onder Afdeling Labuhan Batu. Sultan Asahan. Sampai sekarang Kesultanan Asahan sudah memiliki 13 orang sultan yang berkuasa. Walaupun Sultan terakhir lebih merupakan kepala keluarga dari kerabat kerajaan yang masih ada. Sultan Asahan pertama, Sultan Abdul Jalil, adalah putra Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh yang menikah dengan Siti Ungu Putri Berinai, Siti Unai Putri Raja Halib almarhum mangkat di Jambu dari Pinangawan. Kehidupan sosial budaya bangunan baru Istana Kesultanan Asahan di kota Tanjung Balai,
sebagai pusat kegiatan Kesultanan Asahan saat ini, secara resmi bernama Bangunan Bersejarah Kota Tanjung Balai. Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebudayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Bahkan, ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Syekh Abdul Hamid. Ia lahir tahun 1880-1298 Hijrah, dan wafat pada tanggal 18 Februari tahun 1951, 10 Rabiul Awal 1370 Hijriah. Datuk, nenek dan ayahnya berasal dari Talu, Minangkabau. Syekh Abdul Hamid belajar agama di Mekah, karena itu, ia sangat disegani oleh para ulama zaman itu. Dalam perkembangannya, murid-murid Syekh Abdul Hamid inilah yang kelak mendirikan organisasi Jamiyatul Wasliyah. Sebuah organisasi yang berbasis pada aliran Sunni dan mazhab Syafi'i. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang didirikan oleh para ulama Minangkabau. Adanya banyak persamaan ini, karena memang para ulama tersebut saling bersahabat baik sejak mereka menuntut ilmu di Mekah. Pandangan para tokoh agama ini sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda Minangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Oleh sebab itu, sering terjadi polemik di antara para pengikut kedua paham yang berbeda ini. Di paruh pertama abad ke-20, sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyah. Sebagai direktur pertama, ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, Madrasah Ulumul Arabiyah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan, bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara, sebanding dengan Madrasah Islam Stabat, Langkat, Madrasah Islam Binjai dan Madrasah Al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, tahun 1908 sampai tahun 1972. Peninggalan tertulis warisan kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagamaan yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran. Berikut ini beberapa buah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid di Asahan, yaitu 1. Ad-Durusul Hulasiyah, 2. Al-Matalibul Jamaliyah, 3. Al-Mamlakul Arabiyah, 4. Nujumul Ihtida, 5. Tamyizut Taklidi Minal Itiba, 6. Al-Itiba, 7. Al-Mufradat, 8. Mirajun Nabi. Demikianlah sejarah kerajaan Asahan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua, amin. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.